Suatu hari, di tengah jalan yang sunyi, seorang bapak paruh baya tampak kebingungan. Dia sedang mencari arah dengan cemas ketika tiba-tiba sebuah mobil sedan mewah berhenti tepat di hadapannya. Seorang pria berpakaian rapi keluar dari mobil tersebut dan menyapa bapak yang tengah terjebak dalam kebingungannya. "Mau kemana, Pak?" tanya pria tersebut dengan nada ramah. "Saya ingin ke Martapura untuk berkunjung ke kediaman Kiai Zaini," jawab bapak itu. "Oh, kalau begitu, Bapak bisa ikut saya. Kebetulan saya juga menuju ke arah yang sama." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah. Di Pulau Kalimantan, sebuah kisah penuh hikmah dan karomah tersebar tentang seorang waliullah yang sangat karismatik. Beliau adalah Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, lebih dikenal oleh masyarakat dengan julukan Abah Guru Sekumpul. Beliau dilahirkan pada hari Rabu 11 Februari 1942 di desa kecil Tanggul Ireng, Martapura, Kabupaten Banjar. Beliau merupakan putra dari Kiai Haji Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Saman bin Haji Mulia dan Hajjah Masliah binti Haji Mulia bin Haji Muhyiddin. Abah Guru Sekumpul adalah keturunan ke-8 dari seorang ulama besar, Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Dengan warisan spiritual yang begitu mendalam, keistimewaan Guru Sekumpul sudah terlihat sejak masa kecilnya, seperti kemampuan kasyaf yang memukau dan berbagai karomah lainnya yang sering menjadi bahan perbincangan. Sebelum kita melanjutkan kisah ini, bila ada kekeliruan dalam penyampaian atau penataan bahasa, mohon dikoreksi di kolom komentar. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, berikut beberapa kisah karomah Abah Guru Sekumpul. Saat itu, ada 2 mobil yang masing-masing membawa Guru Sekumpul dan Guru Rosyad dalam sebuah perjalanan pulang dari sebuah pengajian di Madurejo, Kabupaten Banjar. Mobil pertama yang membawa Guru Rosyad melaju di depan dengan penuh keyakinan, sementara mobil kedua membawa Abah Guru Sekumpul berada di belakang. Ketika mereka mencapai kawasan Astambul, mobil yang membawa Guru Rosyad tiba-tiba mogok di tengah jalan, terhenti karena kehabisan bensin. Sementara itu, mobil yang membawa Guru Sekumpul terus melaju dan dengan penuh ketegangan berhenti tepat di samping mobil Guru Rosyad yang mengalami masalah. Dengan aura tenang dan penuh karisma, Abah Guru Sekumpul turun dari mobil dan mendekati mobil mogok tersebut. Dengan nada lembut namun penuh perhatian, beliau bertanya kepada sopir, "Ada apa, Nak?" Sang sopir dalam keadaan panik menjawab, "Kehabisan bensin, Abah." Pada malam itu, ketika langit sudah pekat dan semua pom bensin serta penjual bensin eceran telah tutup, Abah Guru Sekumpul dengan ketenangan dan kewibawaan yang menenangkan memberikan arahan. "Coba cari ember," perintah beliau dengan suara tegas namun lembut. Di sisi jalan, ada sebuah truk yang sedang parkir bersama sopirnya. Dengan penuh harapan, sopir mobil yang membawa Guru Rosyad menghampiri sopir truk dan meminta sebuah ember. Sopir truk terkesan oleh permintaan tersebut. Dengan sigap meminjamkan embernya. Ember itu segera dibawa kepada Guru Sekumpul. "Ambillah air dari sungai," perintah Abah Guru Sekumpul tanpa keraguan. Mengikuti arahan tersebut, sopir kemudian menuju sungai Astambul dan turun ke bawah jembatan untuk mengambil air.
Ember yang penuh oleh air sungai itu kemudian dibawa kembali kepada guru sekumpul. "Masukkan air ini ke tangki bensin," ujar guru sekumpul dengan penuh keyakinan. Mendengar perintah itu, sang sopir sedikit bingung. Mengapa air harus dimasukkan ke dalam tangki bensin? Pikirnya. Namun rasa hormat yang mendalam terhadap guru sekumpul membuatnya mengikuti perintah tanpa bertanya lebih lanjut. "Apakah masih kurang?" tanya guru sekumpul setelah ember pertama kosong. Sopir hanya mengangguk. "Tambahkan 2 ember lagi," lanjut guru sekumpul dengan tegas. Sopir pun memenuhi permintaan tersebut, mengisi tangki bensin dengan total 3 ember air dari sungai Istanbul. Setelah tangki berisi penuh, guru sekumpul memberikan instruksi terakhir. "Sekarang, coba starter mobilnya." Dengan penuh harapan, sopir menekan tombol starter, dan keajaiban pun terjadi. Mobil yang tadinya mogok hidup kembali, dengan indikator bensin menunjukkan penuh. Perjalanan pun bisa diteruskan hingga mencapai tujuan dengan penuh rasa syukur dan kekaguman pada karomah Abah Guru Sekumpul. Sebelumnya, Abah Guru Sekumpul berpesan agar setelah sampai di rumah, segera mengeluarkan semua air yang ada di tangki bensin mobil tersebut. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah. Kemudian kisah karomah yang kedua. Suatu hari, di tengah jalan yang sunyi, seorang bapak paruh baya tampak kebingungan. Dia sedang mencari arah dengan cemas ketika tiba-tiba sebuah mobil sedan mewah berhenti tepat di hadapannya. Seorang pria berpakaian rapi keluar dari mobil tersebut dan menyapa bapak yang tengah terjebak dalam kebingungannya. "Mau kemana, Pak?" tanya pria tersebut dengan nada ramah. "Saya ingin ke Martapura untuk berkunjung ke kediaman Kiai Zaini," jawab bapak itu. "Oh, kalau begitu, Bapak bisa ikut saya. Kebetulan saya juga menuju ke arah yang sama," ujar pria itu dengan penuh perhatian. Dengan senang hati, bapak tersebut menerima tawaran itu dan masuk ke dalam sedan yang mewah. Dalam perjalanan, pria itu berkata kepada bapak yang ditolongnya, "Bagaimana kalau sebelum kita ke Martapura, kita mampir ke Kelampayan terlebih dahulu? Kita bisa berziarah ke makam Syekh Arsyad Al-Banjari." Bapak tersebut menyetujui tawaran tersebut, dan mereka pun menuju ke makam Syekh Arsyad Al-Banjari. Setelah ziarah yang penuh makna, mereka pun melanjutkan perjalanan ke Martapura. Setibanya di Sekumpul, pria itu berkata, "Maaf Pak, saya hanya bisa mengantar sampai di sini. Silahkan Bapak lanjutkan ke arah sana," sambil menunjuk. "Nanti Bapak tinggal bertanya tentang kekediaman Kiai Zaini. Insya Allah, Bapak akan menemukan tempatnya." "Terima kasih banyak atas bantuan Anda," ucap bapak tersebut dengan penuh rasa syukur. Lalu melanjutkan perjalanan menuju kompleks Ar-Raudhah, tempat rumah Kiai Zaini berada. Di sepanjang jalan, kios-kios yang menjual foto-foto menghiasi kiri dan kanan gang yang dilaluinya. Bapak itu berhenti di salah satu kios untuk menanyakan arah ke kediaman Kiai Zaini. "Maaf, kalau mau ke rumah Abah Zaini, arah kemana ya?" tanyanya kepada pemilik kios. Pemilik kios menjelaskan bahwa rumah Kiai Zaini tidak jauh dari situ. Namun, tiba-tiba, bapak itu memperhatikan sebuah foto di kaos dagangan kios dan merasa terkejut. Dia mengenali orang dalam foto tersebut dan bertanya, "Foto siapa ini?" "Itu foto Kiai Zaini yang telah wafat beberapa tahun lalu," jawab pemilik kios. Sontak, bapak itu terkejut luar biasa. Dengan terbata-bata, dia menjelaskan, "Orang yang baru saja menolong saya di Banjarmasin dan mengantar saya sampai di sini adalah orang yang sama dengan yang ada di foto ini. Saya yakin
dia adalah Kiai Zaini. Terkejut dan terpesona oleh kejadian yang baru saja dialaminya, bapak itu pun jatuh pingsan, tak mampu menahan kekaguman dan keajaiban yang meliputi dirinya. Kemudian, kisah karomah yang ketiga. Ini merupakan kisah Haji Rahmat, salah seorang murid Abah Guru dan seorang pengusaha batu bara dari Gunung Sambung yang menghadapi kendala besar dalam proyek tambangnya. Haji Rahmat memerlukan modal yang cukup besar dan terpaksa ingin meminjam uang dari bank konvensional, meskipun itu berarti harus menanggung beban bunga yang tinggi. Saat Haji Rahmat sedang mempersiapkan dokumen untuk pinjaman, tiba-tiba dia menerima telepon dari guru sekumpul. Melalui penglihatan kasyafnya yang tajam, Abah Guru sekumpul mengetahui rencana Haji Rahmat. Dengan nada penuh kebijaksanaan, guru sekumpul mengatakan, "Rahmat, kamu akan meminjam uang di bank. Jika uangmu kurang, ambillah uang dari tempat Abah saja." Mendengar ucapan tersebut, Haji Rahmat terkejut luar biasa. Dalam hati, dia bertanya-tanya, bagaimana mungkin gurunya mengetahui hal ini? Dengan nada tergagap, Haji Rahmat menjawab, "Iya Abah Guru." Beberapa hari kemudian, Haji Rahmat berangkat menuju ke kediaman guru sekumpul, penuh rasa ingin tahu dan rasa syukur. Setibanya di rumah gurunya, guru sekumpul menyambutnya dengan hangat dan bertanya, "Rahmat, berapa banyak uang yang kamu butuhkan?" Sambil mengundang Haji Rahmat masuk. Di dalam rumah, Abah Guru sekumpul mulai membuka lemari demi lemari. Haji Rahmat terperangah melihat pemandangan yang menakjubkan. Setiap lemari, baik di kamar maupun di dapur, penuh dengan tumpukan uang. Pemandangan itu seakan membuktikan bahwa semua lemari tanpa terkecuali berisi uang yang melimpah. Haji Rahmat hanya meminta sejumlah uang yang sesuai dengan kebutuhannya. Merasa terlalu sungkan untuk meminta lebih. Dia yakin bahwa pemandangan uang yang melimpah ini adalah sebuah keajaiban dan bentuk perlindungan serta perhatian dari gurunya. Kejadian ini memperkuat keyakinan Haji Rahmat bahwa terlibat dengan bunga bank berarti terlibat dalam praktek riba yang tidak diinginkan. Kemudian, kisah karomah yang ketiga. Kisah ini dituturkan oleh seorang murid Tuan Guru Haji Bakri di Gambut. Pada suatu hari, di tengah kekhusyuan pengajian yang dipimpin oleh Tuan Guru Haji Ahmad Bakri di Pondok Pesantren Al-Mursyidul Amin, suasana mendadak berubah. Pengajian yang dihadiri oleh santriwati dan ibu-ibu berjalan lancar seperti biasanya, hingga tiba-tiba, tanpa penjelasan, Tuan Guru Bakri menghentikan ceramahnya. Tanpa banyak bicara, beliau meninggalkan ruangan dan segera menuju mobilnya. Tak lama kemudian, diketahui bahwa Tuan Guru Bakri berangkat menuju Martapura. Keesokan harinya, salah seorang murid bertanya kepada Tuan Guru Bakri tentang alasan mendadak yang menyebabkan beliau meninggalkan pengajian. Dengan penuh rasa ingin tahu, murid itu meminta penjelasan. Tuan Guru Bakri pun menceritakan bahwa selama pengajian, beliau melihat kehadiran Abah Guru sekumpul di antara jamaah. Namun, kehadiran guru sekumpul itu tidak bertahan lama. Beliau tiba-tiba menghilang dari pandangan. Melihat fenomena tersebut, Tuan Guru Bakri merasa sangat tergerak dan langsung menghentikan pengajiannya. Dalam keadaan yang penuh rasa hormat dan rasa ingin tahu, beliau segera berangkat ke Martapura untuk berziarah ke kediaman Abah Guru sekumpul. Sesampainya di sana, dengan rasa hormat yang mendalam, Tuan Guru Bakri bertanya kepada Abah Guru sekumpul, "Apakah Abah tadi ke Gambut?" Dengan senyuman khasnya yang penuh makna, guru sekumpul menjawab, "Ya,
Aku hanya ingin menjenguk dan melihatmu saja." Kisah ini meninggalkan kesan mendalam bagi semua yang mendengarnya, menunjukkan betapa kuatnya ikatan spiritual dan kasih sayang antara guru dan murid. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, semoga kisah ini bisa bermanfaat, dan semoga Allah melimpahkan hikmah dari kisah yang telah diuraikan. Sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan doa dan Al-Fatihah untuk Abah Gur sekumpul. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.